Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Begitu juga buat oma-oma yang ada di lantai 1 dan saudara yang sedang mengikuti ibadah streaming pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini boleh beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengundang Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, ibadah minggu terakhir di bulan November ini Tuhan. Kau masih tetap menyertai kami, memberi yang terbaik untuk setiap kami sidang jemaat Tuhan. Bahkan jika kami boleh hadir di rumah-Mu beribadah, semua juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, ajar kami sepanjang ibadah ini untuk memberi yang terbaik yang bisa kami lakukan dalam sikap kami, dalam kerendahan hati kami, dan dalam ucapan syukur kami yang melimpah. Kau menolong setiap kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Arahkan hati kami hanya untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu, sehingga pujian kami, penyembahan kami, bahkan sikap kami dalam mendengarkan firman-Mu menyenangkan hati Tuhan. Kau menolong para pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan melayani pada hari ini. Roh Kudus yang menolong, yang memimpin mereka, yang menyatukan hati mereka, sehingga pujian permainan musik ini memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, jika ada sidang jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah oleh karena kondisi sakit, oleh karena halangan yang tidak bisa dihindari, Roh Kudus ada bersama dengan mereka, menolong dan membimbing mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
bawa hidup kami padamu. Kami bawa hati kami padamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini saat ini Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di sini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu. Hanya Engkau saja yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak terima pengagungan kami. Haleluya, haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami percaya dan kami tahu ada urapan-Mu yang mengalir saat ini menjamah setiap kami. Kami mau masuk lagi lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Tenggelamkan kami semua saat ini dalam hadirat Tuhan. Puaskan hati dan jiwa kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, Setiap hari ku memuji, ku memuji keajaiban kasih-Mu. katakan pelindung, Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah amin. Kami semua Tuhan yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi-Nya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi saat ini di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, kami percaya Tuhan bertakhta di atas setiap pujian umat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Tetap berdiri sebentar ya, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku masuki gerbangnya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, bersuka sebab Dia nyilangkanku. Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Oh, Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Sama-sama. Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Oh, oh. Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Bersuka sebab Dia nyilangkanku. Dia dirangkap. Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Oh, oh. Dia nyilangkanku, oh Dia nyilangkanku. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Bersuka. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Bersuka. Ku bersuka sebab Dia nyilangkanku. Haleluya. Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Haleluya. Saya percaya saudara, pagi hari ini kita semua mendapat sukacita dari surga. Haleluya. Amin. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau Bunda yang ditinggikan pagi hari ini, Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, Amin. pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku
kita mau membawa persembahan kita yang pertama, kita nyanyikan pujian ini kembali, besarkan nama Tuhan. Sambil persembahan boleh dijalankan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Besarkan nama Tuhan. besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang semua Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, besar anugerah-Mu. Haleluya. Kalau kami ada, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatkamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, Amin. Ku layak, ku
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi semakin hari semakin bertambah besar Kami bersyukur Bapa buat pujian yang begitu indah dalam hidup kami. Ampuni kami yang begitu sering menyepelekan anugerah-Mu, menyepelekan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, termulialah nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa. Terima kasih buat pujian ini Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Layakan kami, kuduskan kami untuk lebih menghargai anugerah-Mu, untuk lebih menghargai pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Allah yang pujian, Allah yang agung, terpujilah Tuhan. Berilah kami iman untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami mampu melakukan firman Bapa. Tolong kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, yang memampukan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Engkau yang menolong, yang memberikan kekuatan, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing Bapa, yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap dengan duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Yang ada di lantai bawah, shalom semuanya. Ya, dijawab yang di lantai atas juga. Yang di rumah juga yang tidak sempat bisa hadir di hall di lantai 2 ini, juga selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu dan mengakhiri bulan November ini. Biarlah hanya bulannya yang sudah tua, tetapi kasih kita kepada Tuhan semakin segar. Amin ya. Enggak ada amin ya. Berarti semua di sini pegawai negeri ya. Kalau tanggal tua kurang enak, tanggal muda enak sedikit gitu ya. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Hari ini kita akan digembalakan oleh Tuhan lewat kitab Zakaria. Dalam kitab Zakaria pasal yang ketiga khususnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Zakaria, kitab-kitab terakhir dari perjanjian lama, Hagai, Zakaria, Maleaki gitu ya. Kita fokus pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua namanya, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, dan sedang iblis berdiri di sebelah kanannya. Jadi di sini malaikat Tuhan, Yosua di depannya, dan ada iblis di sebelahnya Yosua, imam besar. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?
Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah, ayat yang keempat ya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Amin saudara. Sebelum kita berbicara dan melihat kisah ini secara lengkap, ada sebuah kisah di Perjanjian Baru yang cukup mudah kita pahami. Yaitu seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Anehnya kita tidak tahu laki-lakinya, hanya wanitanya saja. Dan lebih anehnya lagi, ada yang menangkap basah gitu. Tertangkap basah katanya, di istilah di Indonesia arti ada basah dan kering kan. Tertangkap basah, lalu dibawa kepada Yesus. Anehnya nggak tahu laki-lakinya yang mana, jangan-jangan yang ngantar ini ya. Lalu kemudian siap sesuai dengan peraturan Musa, wanita ini harus dirajam batu. Lalu singkatnya ketika dia diperhadapkan kepada Yesus dan orang banyak mengatakan ini harus dibunuh, ini harus dilempari batu. Yang anehnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa melempari wanita ini dengan batu. Karena apa? Yesus berkata begini, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dia melempar lebih dahulu. Langsung undur teratur pelan-pelan, mulai dari orang tua sampai orang yang paling muda disebutkan di sana mengundurkan diri. Dan Yesus berkata, mana orang-orang? Perempuan, mana orang-orang tadi? Enggak ada yang melempari kamu. Tidak ada Tuhan. Sekarang aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini berbicara tentang kuasa pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kalau di dunia ada saja jaksa-jaksa, ada saja penuntut-penuntut umum, ada saja pendakwa-pendakwa yang dengan mudah mendakwa dengan barang bukti, tertangkap tangankah oleh KPK, tertangkap basah istilahnya orang-orang kita sekarang, atau dengan barang-barang bukti yang lain, itu banyak. Tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau sudah diampuni, sudah selesai. Saudara perhatikan analogi, bukan analogi, gambaran dari kitab Zakaria, kelihatan jelas. Di sini malaikat Allah yang mewakili Allah. Malaikat Allah ini, malaikat Tuhan, kalau Tuhan-nya itu besar, malaikat Yahweh itu biasanya juga sering menunjuk kepada Yesus Kristus. Tapi dalam perjanjian lama kan Yesus belum lahir. Tetapi disebut sebagai malaikat Tuhan. Dialah hakim yang berdiri di hadapan Yosua imam besar yang sedang mengenakan pakaian, apa tadi? Udah dibaca? Ada tuh? Ada. Ayat yang kedua itu. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Mengenakan pakaian kotor. Malaikat Allah sedang berdiri di hadapannya. Sementara ini seperti kalau saudara membayangkan sebuah tempat pengadilan, saudara pasti akan mengerti bahwa di depan sini ada seperti meja hijau, lalu di depan sini ada hakimnya, lalu di bawah sana berhadapan-hadapan itu terdakwa, dan di sebelahnya itu selalu ada jaksa penuntut umum yang selalu berkata, begini loh, ini buktinya, ini kesalahannya dan sebagainya. Tetapi ketika hakim itu mengatakan, engkau dihardik oleh Allah, kenakan dia pakaian yang baru, dan dengan ini dosanya sudah dihapuskan. Maka tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa komplain, karena ini adalah keputusan Allah. The power of forgiveness of God. Amin saudara.
kuasa dari pengampunan dari Tuhan, itulah yang membuat kita sekarang bisa berhadap-hadapan dengan Allah, walaupun yang saudara lihat adalah pendeta Stephen Manurung. Tetapi saudara tidak bisa mengabaikan salib yang ada di belakang sini. Walaupun beberapa kali hampir jatuh ya dibikin Nelson ini. Tetapi ini sebagai simbol saudara. Sebagai simbol bahwa saudara dilayakkan oleh Tuhan, boleh datang di hadapan Tuhan di akhir bulan ini. Hadap-hadapan dengan Tuhan. Sesungguhnya di sebelah saudara, di bawah, di depan, di mana-mana. Bahkan nanti kita akan melihat di dalam diri saudara, dakwaan-dakwaan semacam itu masih ada. Kita harus akhiri bulan November ini pada pagi hari ini dengan mengerti, dengan memahami hari ini kita pulang dari gereja, kita mengerti kuasa pengampunan dari Tuhan itu. Yang pertama ternyata membuat kita bisa mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mengerti kejahatan dan keberanian dari iblis. Dan yang terakhir, ketika kita menyadari kuasa pengampunan Tuhan, Dia menjadikan kita baru. Amin. Mengenakan pakaian yang baru. Kebetulan minggu depan sudah tahun, belum. Sudah bulan baru. Sudah sibuk nanti orang di supermarket untuk beli baju. Loh, gak ada rencana. Kasihan, belum gajian ya. Mari kita akan melihat the power of God's forgiveness. Kuasa dari pengampunan Tuhan itu seperti apa? Saya mencatat di sini pada ayat yang pertama. Pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, tolong Saudara Nelson membacakan. Kuasa pengampunan Kristus itu membuat kita mengerti, memahami segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tolong dibacakan. Ya. Iya. Iya, terus. Mendakwa dia terus. Puntung yang ditarik dari api terus. Terima kasih. Perhatikan saudara. Zakaria, kitab Zakaria, dia melihat satu penglihatan. Seringkali Zakaria ini dalam penglihatannya itu ada banyak. Salah satunya adalah pasal 3. Terkadang dia rohnya dikuasai oleh Allah sampai dia tertidur. Lalu dia melihat penglihatan. Kadangkala dia melihat ada banyak tanda-tanda. Tapi kali ini penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Zakaria membuat hati saya memperhatikan, oh ini penting sekali. Penglihatan ini penting sekali untuk saya dan sidang jemaat Healing Insight. Di sana ada 3 tokoh yang terlibat. Ada Imam Besar Yosua. Siapa Imam Besar Yosua? Yang minggu lalu kita pelajari kitab Hagai, di mana orang-orang sibuk membangun rumahnya masing-masing. Waktu itu Raja Darius menyuruh orang Israel pulang ke Yerusalem, rombongan pertama. Zerubabel jadi bupati jajahan di Yehuda. Imam Besar Yosua disuruh ikut pulang. Ketika mereka sudah ada di Yerusalem, Zakaria melihat satu penglihatan. Ketika Hagai berseru, bangun bait Allah, bangun bait Allah. Lah siapa imam besarnya? Siapa pendetanya yang melayani? Ya Yosua. Yosua sedang bersiap-siap untuk melayani di bait suci. Tiba-tiba ada satu penglihatan yang mengatakan bahwa Yosua itu bagaikan puntung. Yosua itu bagaikan puntung kayu yang ditarik dari api dan dalam keadaan mengenakan pakaian yang penuh dengan kekotoran yang disebut sebagai dosa-dosa dan kesalahan.
kita melihat ada satu gambaran kasih Tuhan yang begitu besar, ajaib sekali. Kasih Tuhan yang diterima oleh Yosua. Di sini disebutkan Yosua ini bagaikan puntung kayu yang diambil dari api. Saya paham, saya catat dalam catatan saya, sulit ini, anak-anak muda sulit. Tadi aja Nelson ketahuan, membaca kata puntung itu sudah tidak terlalu tidak terlalu lancar. Karena anak-anak muda sekarang tidak mengerti lagi tuh puntung kayu, tidak ngerti lagi. Karena semua sekarang sudah serba LPG, gas, tidak ngerti. Kalau puntung rokok mungkin masih tahu. Ya toh? Kalau puntung rokok mungkin masih tahu karena masih ada banyak rokok biasa. Walaupun sudah ada rokok elektrik, tapi masih ada rokok biasa kita tahu. Saya di zaman saya sekolah menengah atas itu di Medan, masih ada profesi pemungut puntung rokok. Tanya Sony. Masih ada pekerjaan itu, masih ada. Jadi mungut-mungut puntung rokok untuk kemudian diolah lagi oleh orang-orang nakal itu, lalu dijual rokok-rokok murah. Dari puntung rokok, bayangkan. Orang TBC, orang apa digabung-gabung semua puntung-puntung tembakau sisa itu. Lalu anak-anak SMP seperti Sony, seperti yang lain-lain itu merokok pakai itu. Karena murah. Ya termasuk saya waktu itu. Jadi murah sekali kan gitu. Nah saudara paham? Sekarang sudah tidak ada lagi. Kita temukan puntung-puntung rokok berserakan di jalanan, tidak berguna. Tidak berguna. Yosua disebutkan sebagai puntung kayu. Puntung itu berarti potongan sisa-sisa kayu yang sudah tidak berguna. Sudah puntung kayu yang ditarik dari, ayo coba lihat. Puntung kayu yang ditarik dari, kira-kira bagaimana itu? Sama sekali sudah tidak berguna. Sama sekali sudah tidak bermanfaat. Yosua sebagai imam besar sedang berdiri di dalam dakwaan. Dan kondisinya sebagai orang yang tidak berguna, bahkan disebut sampah bagi dunia, sampah masyarakat, sisa kayu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tetapi Tuhan mengatakan, imam besar Yosua, engkau akan bagaikan permata. Imam besar Yosua, engkau akan dipakai untuk melayani Tuhan. Inilah satu kasih karunia. Ketika kita mengingat pengampunan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, yang kita ingat adalah apa saudara? Kasih karunia. Kasih karunia. Seringkali kita kurang menyadari itu saudara. Karena kita karena kita merasa kita selalu berguna. Sehingga ketika kita mengingat kasih karunia Tuhan, kita tidak terlalu paham. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan selalu mengingatkan diri saya. Walaupun ada banyak teman-teman saya hamba Tuhan, kalau berbicara ketika dia dipanggil Tuhan, selalu berbicara kesuksesan. Aku dipanggil Tuhan lagi sukses, aku tinggalkan semuanya, lalu aku menjadi hamba Tuhan. Aku ingat-ingat diriku, apa ya? Sukses apa? Kok semua temanku saksinya sukses. Lalu Tuhan ingatkan di hati saya, Gundul, kamu gak siapa-siapa. Waktu aku memanggil kamu gak ada apa-apa. Akhirnya saya berani mengatakan, ya Tuhan, aku adalah orang yang gagal. Ya Tuhan, aku adalah orang yang tidak berguna. Ya Tuhan, aku adalah orang yang bergelimang dengan dosa. Ketika Engkau memanggil aku, sehingga apa Pak Pendeta? Sehingga saya sangat mengerti, sehingga saya sangat memahami arti besarnya kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau Yosua selalu berkata, aku orang hebat, aku orang yang berguna, aku dibutuhkan, maka Yosua tidak akan pernah merasakan the power of forgiveness, kuasa dari pengampunan itu. Yosua, imam besar, itu tidak sembarangan sebenarnya. Dia harus langsung dari keturunan Imam besar Harun, Lewi, Imam besar Harun turun terus.
turun terus. Kalau nanti Israel jadi membangun bait suci mereka, maka mereka harus mencari genetika yang sama dengan genetika Harun. Mereka jaga keturunan itu sampai hari ini, jaga terus, jaga. Siapa tahu bait suci sudah ada, mereka ada imam besar. Sebenarnya orang hebat, tetapi Yosua mengatakan, ya aku bersalah, ya aku adalah orang yang berdosa, aku tidak berguna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang, kalimat itu saya tahu tidak terlalu di hati kita. Kita akan baca ayat itu lintas saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau waktu saya kecil malah dibikin lagi pakai bahasa-bahasa lain. For so loved the world, anak-anak kecil itu sambil gini-gini. Aku bahasa Batak, kamu bahasa Karo, ini bahasa Inggris. Yang bahasa Cina udah ketawa semua ibu-ibu. Ketawa. Yang bahasa Jawa ketawa, orang-orang tuanya ketawa. Padahal arti ayat itu sangat dalam. Harusnya ketika mendengar ayat itu enggak boleh ketawa, menangis. Saya mengenal di Surabaya, berjemaat di GPT juga, seorang anak Tuhan yang waktu dia masih muda, dia punya pacar, punya cewek beberapa orang gitu ya, teman dekatnya. Lalu karena banyak uang, banyak cewek dekat. Dan dia paling dekat dengan orang-orang yang satu suku dengan dia. Yang biasanya mereka ini pedagang-pedagang, kulitnya bersih gitu. Ya ada temannya juga cewek orang Jawa, tapi tidak terlalu dihiraukan. Karena apa? Orang gak terlalu berharga, orang sederhana, miskin. Anak pendeta kebetulan cewek ini. Lalu kemudian si laki-laki ini yang walaupun sudah di gereja terjebak narkoba. Dia menggunakan narkoba dengan salah, lalu menjadi penjual narkoba. Pada akhirnya si laki-laki ini akhirnya tidak bisa lepas dari kecanduan narkoba, sakau gitu ya. Akhirnya tidak bisa lepas dari kecanduan narkoba, jadi kurus, akhirnya jatuh sakit, direhabilitasi. Itu cewek-cewek yang tadi pergi semua. Cewek-cewek yang saya sebut tadi itu pergi semua menjauh. Cewek yang sederhana ini, anak pendeta ini, dengan setia dan tulus merawat. Dirawat terus dengan kasih Tuhan, dirawat terus. Karena memang dia cinta sama laki-laki ini dengan cinta yang tulus. Bukan karena harta, bukan karena dirawat, sembuh. Waktu sembuh, laki-laki ini memutuskan, inilah cinta yang sejati. Aku orang yang sudah dibuang, orang gak berguna, dia tetap mencintai saya. Seperti itulah kasih Tuhan kepada Yosua. Seperti itulah gambaran kasih Tuhan kepada Yosua yang sudah dalam keadaan yang terpuruk dan kotor. Nanti kita lihat, mengapa sih sampai sekotor itu Yosua? Nanti kita akan melihat. Tetapi sekarang dia menyadari ketika pengampunan Tuhan itu dia terima, dia mengerti betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Mari sidang jemaat Tuhan, pernahkah engkau menyadari kasih Tuhan yang besar ini? Bulan depan kita akan merayakan Natal lagi. Pernahkah kita menyadari Tuhan, terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Terima kasih Yesus telah mau datang ke dunia untuk menyelamatkan aku. Kalau ini kita sadari saudara, tidak terlalu berat langkah kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak akan sulit untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk datang beribadah. Karena apa? Aku memang bukan siapa-siapa. Aku memang bukan orang yang berguna. Tetapi Tuhan memungut aku seperti kayu arang yang sudah hilang bara apinya. Itulah Yosua. Dipungut orang pembuangan dari Babel. Dipungut orang yang tidak berguna.
Di sini bagus sekali, seorang pejabat tinggi, imam besar, tetapi orang buangan sama saja. Saudara perhatikan raja-raja besar yang terbaru, presiden Afghanistan. Oh, begitu hebat. Waktu tidak ada apa-apa, namanya presiden, dilayani pengawal banyak, pesawat mentereng. Tapi saudara tahu, begitu Taliban menguasai Afghanistan, presidennya kemana? Tidak berguna. Ketakutan lari terbirit-birit, menyingkir. Sampai hari ini kita tidak tahu bersembunyi di mana dia. Itulah manusia. Seringkali manusia kalau sukses, kalau hebat, sombongnya bukan main. Merasa sudah seperti Tuhan, padahal sama saja. Saya sebagai pendeta begini kelihatannya, ngomong di mimbar ya, ada orang dengar ya. Kalau saudara enggak ada, saya enggak ada gunanya, betul enggak? Tidak ada gunanya. Bapak Presiden Jokowi, waduh kelihatannya mewah sekali ya, dikawal dan sebagainya, hebat sekali ya. Lah kalau enggak ada manusia, lah kalau rakyat Indonesia miskin semua, dia enggak berguna, dikejar-kejar orang ya. Itulah hidup kita. Tuhan, saya tadi pagi selalu lagi mengatakan, Tuhan, tubuh ini begitu lemah. Saya 3 hari lembur ya, rapat sinode kita, terima kasih doanya. Rapat sinode kita 3 hari di Hotel Fasa di Surabaya. Sampai jauh-jauh malam, kerja terus memikirkan sinode kita. Lelah sekali. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa lemahnya hidup ini. Mungkin di luar sana adalah 2-3 orang yang berkata, Pak Stephen Manurung ini hebat ya. Murid-murid saya pasti berkata, ya Bapak dosen saya ini katanya dosen bagus, dosen terbaik lah Bapak ini ya. Tapi saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, hidup ini begitu lemah. Tuhan, hidup ini sangat tidak berdaya. Kalau saya tidak memakan makanan nasi atau makanan yang lain, maka saya tidak ada gunanya. Jadi artinya sebenarnya secara jasmani bahkan hidup ini tidak lebih dari seharga sebutir nasi. Kalau tidak makan ini maka saya akan lemah dan saya akan mati. Barusan tadi pagi dengar hamba Tuhan lagi meninggal lagi di GPT. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, lalu apa yang harus disombongkan oleh sidang jemaat ini? Lalu apa yang harus kita bangga-banggakan sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan? Oh, harusnya kita semakin rendah hati, amin saudara. Harusnya kita semakin mencintai Tuhan. Dan harusnya semakin sering kita menyanyikan betapa besar kasih karunia. Besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu. Amin saudara. Ini harus selalu kita ungkapkan. Sehingga ketika Yosua berada di hadapan Tuhan, tidak dicatat satupun Yosua, perkataan Yosua tidak keluar. Ketika dia dikatakan puntung kayu yang diambil dari api, itulah saya. Pakaiannya penuh dengan kotoran-kotoran dosa dan kenajisan, itulah saya. Tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada yang harus disembunyikan. Inilah keberadaan kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan, jangan sembunyikan apapun. Lebih baik bow down, lebih baik kita tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, aku anak muda yang berdosa. Amin saudara. Tuhan, aku orang tua yang terbatas. Tuhan, aku orang tua yang tidak sempurna. Dan kepada saya, Tuhan, aku inilah pendeta yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita mengerti kasih Tuhan, kita menyadari kita orang yang sangat-sangat beruntung. Yang sangat-sangat beruntung. Dikutip oleh Tuhan dari pinggir jalan. Dikutip oleh Tuhan dari jahatnya dunia ini. Karena kita lihat nanti saudara, iblis mendakwa. Ayat yang pertama disebutkan di sana. Ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk apa saudara? Untuk
untuk mendakwa dia. Ketika kita merasa dan mengerti pengampunan dari Tuhan, kita harus paham juga. Ternyata saudara, ini seringkali tidak kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Ini adalah kebenaran. Bahwa apa? Bahwa jarak antara keselamatan dengan penghakiman, dengan kebinasaan, mepet soro. Saudara perhatikan, iblis ada di dalam hadapan malaikat Allah dan manusia berada di dekatnya. Siapa yang mau jadi iblis di sini? Saya kasih contoh. Tidak ada yang mau ya? Siapa yang mau sukarelawan iblis? Tidak ada, ya tidak apa-apa. Yosua berdiri di sini, malaikat Tuhan atau Tuhanlah dari salah satu alat Tritunggal berdiri di depan. Menghakimi, memutuskan Yosua masuk berdosa atau tidak, Yosua diampuni atau tidak. Di sebelahnya pendakwa itu sudah ada. Kalau saudara bayangkan, itu jarak antara pengampunan dengan kebinasaan itu sangat-sangat dekat. Tidak salah kalau ada waktu kita kecil film-film itu, kalau di film-film itu kita anak-anak kecil gitu ya, lihat permen gitu. Lalu di sebelah kanannya muncul malaikat warna kok merah, warna putih. Warna putih biasanya ngomong apa dia? Jangan ambil, itu permennya orang lain. Lalu tiba-tiba muncul malaikat warna hitam. Sudah hitam bertandu. Biasanya ada 2 tanduknya. Sekarang anak-anak itu jadi mainannya. Ada lampu-lampunya dihidupin. Saya juga pakai waktu itu di Batu. Ada lampu-lampunya. Dalam hati saya, ini setan yang dibuat lucu, kayak Casper. Ada banyak sekarang film-film vampir itu, apa tariknya kecil-kecil anak-anak gitu ya. Dibikin setan itu jadi lucu. Ya sudahlah. Mereka mau kesetanan ya terserah. Tapi setan itu ngomong apa biasanya? Gak apa-apa, dimakan saja, kan enak. Itu ada benernya saudara. Ada benernya apa? Yang saya lihat itu antara kebinasaan dengan keselamatan. Itu sangat-sangat mepet, sangat-sangat dekat sekali. Loh Pak Stephen, kok iblisnya nggak takut sama setan, nggak ditangkap sama setan dah? Coba kita lihat, coba kita baca Matius pasal 8. Loh kok setan dekat-dekat sama Tuhan itu bagaimana, kok bisa ya? Yang jelas ini bukan di sorga. Ini adalah sebuah penglihatan tentang keadaan antara malaikat Allah dengan setan yang sangat-sangat dekat. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 29. Mari kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Ayat 28, 1, 2, ya. Kerasukan setan. Terus? Oh iya, ada 2 orang yang kerasukan setan. Yang nanti satu yang diusir Tuhan nama setannya itu apa? Hah? Legion, artinya lebih dari 2000 setan ada di dalam diri satu orang. Kalau saudara satu setan aja udah mamanya setan kan. Oh kesetanan lu katanya. Ini 2000. Ya, setan-setan, iblis-iblis datang di sana. Ketika Yesus mendekati, setan tidak takut. Setan tidak takut, malah apa? Ajak ngomong. Loh kok bisa Pak Stephen? Karena ini ayat 29. 2 ya. Ya. Saudara lihat ayat terakhir itu. Ngapain kamu datang ke sini ya anak Allah? Memang tahu dia Yesus ini Allah walaupun dalam inkarnasi tubuh manusia. Ngapain kamu ke sini? Belum waktunya loh ya. Apa yang belum waktunya saudara? Apa? Belum waktunya Tuhan menangkap iblis dan menyiksa iblis. Belum.
dia tahu. Jadi iblis itu ada jamnya, ada tanggal-tanggalnya. Dia tahu belum saatnya Tuhan atau malaikat Tuhan menangkap dan menghukum dia. Itu sebabnya dia bebas aja. Saudara perhatikan, antara keselamatan dan dengan kebinasaan itu dekat sekali. Kita harus sadar itu. Jangan seorang pun kita merasa kuat karena iblis tahu belum waktunya. Maka selalu masih ada kesempatan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita harus waspada. Selama belum waktunya, Tuhan tidak akan menangkap iblis dan menghukumnya. Jadi jangan pernah bilang sama setan, mana setan, ku tangkap dan ku injak-injak. Apalah orang ini? Kan ada orang ngomong gitu, pemimpin pujian paling sering. Ku kalahkan tembok, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya. Ada lagi lagunya itu. Injak-injak, ada lagi sekolah minggu. Iblis kayak kutu. Lupa saya lagunya itu. Hah? Injak iblis dalam nama Yesus. Iblisnya kan ketawa di sebelah kita. Kakinya orang ini gimana nginjaknya? Wong Tuhan saja belum mau menginjak saya, belum waktunya. Kok orang Kristen nginjak-injak? Yang benar itu dihardik. Malaikat Tuhan itu hanya boleh menghardik. Pergi engkau. Jangan bilang, ku tangkap iblis, ku sikat-sikat, ku sayat-sayat engkau. Ku pijak-pijak, ku pites-pites. Kamu kan karena banyak kutu aja di rambutmu, makanya kamu bikin iblis kayak kutu. Enggak saudara, belum waktunya. Artinya apa? Kalau kita melihat hal ini, maka selama engkau masih hidup, kalau engkau jauh dari Tuhan, iblis akan terus menyesatkan engkau. Jangan sampai ketemu jalan Tuhan. Kalau engkau mulai dekat dengan Tuhan, iblis akan berupaya menarik engkau semakin jauh dari Tuhan. Kalau engkau sekarang dekat sama Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, jangan lupa, iblis akan terus berupaya menggoda engkau supaya engkau jauh dari Tuhan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Nats Zakaria ini? Membuat kita tetap waspada, membuat kita tetap mengambil satu sikap yang tegas. Apa itu? Dalam nama Yesus, setan pergi engkau. Amin. Itu dong. Kalau sudah di dalam rumah, hati kita sudah mulai jengkel, marah-marah, cepat-cepat. Jangan sampai si iblis ini mengambil kesempatan. Jangan. Kalau kita sudah emosi, cepat-cepat tarik nafas dan berkata apa? Dalam nama Yesus, iblis pergi. Karena dia akan terus mengambil kesempatan. Suami-suami kalau sudah jauh dari istrinya, iblis pasti ambil kesempatan. Dalam setiap waktu, bahkan di ayat yang lain dalam Injil Lukas disebutkan, dia itu berada di pinggir pantai. Dia berada di tempat dan menunggu waktu yang baik. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Ada ayatnya khusus yang di pinggir pantai. Karena banyak dosa di pinggir pantai. Loh, tidak percaya? Ada banyak dosa di pinggir pantai. Dan iblis selalu mengambil waktu. Kalau suami jauh dari istri, dia ambil waktu untuk menjatuhkan suami. Istri jauh dari suami, dia pakai. Suami istri kurang duit, dia pakai duit untuk membuat engkau jauh dari Tuhan. Anak-anak muda perhatikan pergaulanmu, gak dilihat oleh papa, mama, gak dilihat oleh guru. Iblis pakai itu. Jangankan di rumahmu, jangankan di mall, jangankan di mana-mana. Di hadapan malaikat pun dia berani. Halo? Di hadapan malaikat pun dia berani. Jangan bilang rumah Tuhan, gereja ini sudah paling hebat, paling suci. Di gereja ada banyak pendeta-pendeta digunakan gerejanya untuk menghancurkan dia supaya dia jauh dari Tuhan.
Ini fakta. Selama belum waktunya, iblis bisa datang di mana-mana. Walaupun dia bukan maha hadir, tapi dia bisa masih diperbolehkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menggoda dan mengganggu. Saya ulangi, kalau engkau jauh, dia akan butakan matamu, jangan sampai ketemu jalan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, dia akan upayakan menjauhkan engkau. Kalau engkau sangat dekat dengan Tuhan, dia akan pakai detik-detik. Saya pernah bersaksi di jemaat sini, ada jemaat wedding anniversary yang ke-50 tahun. Bahagia, sudah tua kan, kalau 50 tahun menikah kan sudah tua ya. Bahagia, indah sekali. Saya menikah dengan istri saya 50 tahun, diberkati Tuhan. Satu detik saja, satu momen. Dia turun naik lift, laki-laki kaya ini naik lift. Dia ketemu di dalam lift seorang cewek. Ketemu di lift seorang cewek, langsung hilang. Ditunggu-tunggu di acara, si suami tidak balik-balik lagi, sudah di Singapura. Saudara ngerti? Satu detik saja. Yosua ketika dia diperhadapkan dengan keadaan itu, dia tidak maki-maki iblis, dia tidak mengutuki iblis, tetapi malaikat menghardik dia. Dan disebutkan, apa sih dosanya dari Yosua ini yang membuat saya terus mencari-cari, ketemu. Saya ketemu saudara. Ternyata Yosua ini yang membuat pakaiannya kotor dan berdosa, memang ada barang buktinya, mulai dari keluarganya. Kita lihat Esra pasal 10, Esra pasal yang ke-10, Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Mungkin ini ayat-ayat yang terakhir ya. Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Iya, Esra mencatatnya dengan nama Yesua, tapi orangnya yang sama. Zakaria pasal 6 ayat 11 sama. Yosua itu bin Yozadak. Imam besar Yosua ini ternyata ketika mereka sebagai umat Tuhan, Yosua dan keluarganya ini punya istri-istri yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bayangkan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta melakukan kenajisan yang seperti itu. Betul, ketika iblis mendakwa Yosua di hadapan malaikat, tertuduh, tangannya telunjuk, menunjuk, ini loh buktinya, ini loh pakaiannya, ini loh dosa-dosanya. Tapi hati saya bersuka cita, ada satu gambar yang bisa kita lihat. Ini sudah lama, saudara juga mungkin menerima videonya. Kira-kira tahun 2018 kalau nggak salah, 2019. Senin 5 Agustus 2019. Yang di sebelah kanan itu hakim. Nama hakim itu adalah, saya catat di sini, ada di mejanya itu, ada ditulis. Nama hakimnya siapa? Frank Caprio, yang di kanan itu. Bapak yang di sebelah kiri ini sudah 96 tahun. Ternyata di luar negeri sana itu, kalau mereka kecepatan mobilnya terlalu cepat, itu ditangkap dan diadili, bersalah atau tidak. Nah, bapak yang di kanan ini dihakimi di hadapan hakim, Pak Caprio ini, tapi hakimnya bijaksana sekali. Dia tanya, kamu siapa? Saya umur sudah sekian. Kesalahanmu apa? Saya katanya terlalu cepat berjalan, mengendarai mobil. Tapi saya ini sudah 96 tahun, tidak mungkin mengendarai kendaraan secepat itu. Saya jarang-jarang juga menggunakan mobil. Loh, kamu kemana rupanya? Kok kamu bisa disebut kecepatannya tinggi? Saya ngantar anak saya yang sudah 68 tahun, penyakit kanker,
dan dia jadwalnya mencuci darah. Saudara tahu, hakim itu bilang begini, kamu orang Amerika yang tulen, kamu mengakui kesalahanmu. Sambil menangis ini orang tua ini, opung ini sambil menangis dia. Sekarang kamu divonis tidak bersalah dan urus semoga anakmu sampai sehat. Jadi dia ngurus anaknya yang juga sudah tua 68 tahun, dia 96 tahun. Artinya apa saudara? Bahkan ketika barang bukti, ketika pengadilan menemukan dosa-dosa kesalahan, tetapi ketika hakim berkata bebas, itu bebas. Tidak ada yang bisa protes. Ketika hakim berkata tidak bersalah, ya tidak bersalah. Yesus ketika datang ke dunia tidak seperti hakim yang baik itu. Hakim yang baik itu mengadili dengan perasaannya dan mengatakan tidak bersalah. Tetapi ketika kita diadili di hadapan Tuhan dan kita ditemukan bersalah, Tuhan mengatakan kamu diampuni, benar kamu bersalah, tapi darah Yesus sudah mengampuni. Itu sebabnya Tuhan mengatakan ambil pakaian yang baru. Ambil pakaian yang baru. Betul dia berdosa. Betul Yosua bajunya kotor. Ambil pakaian yang baru, lepaskan Yosua, lalu dikenakan kepada dia. Menjadi manusia yang baru. Besok, minggu depan, sudah bulan baru. Jangan hanya bulannya yang baru, tapi biarlah juga kehidupan kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita layani Tuhan, kita ibadah dengan sungguh-sungguh baik-baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur mengakhiri bulan November ini dengan firman Tuhan yang meneguhkan, menyadarkan kami akan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosa kekotoran kami sudah diampuni oleh Tuhan. Anugerah yang telah selamatkan. Oh terima kasih Tuhan. Ku hidup dalam
Mari berdiri sidang jemaat. Sadarilah anugerah Tuhan besar dalam hidupmu. Katakan syukur Tuhan, aku bisa berdiri di hadapanmu, aku bersyukur. Makasih. Jemaat yang di lantai 1, oh engkau menyadari kasih karunia Tuhan saja yang membuat engkau ada di sini. Besar, aduh, lagi sidang jemaat, boleh angkat tanganmu, katakan besar. Haleluya, haleluya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Lagi sekali lagi dengan pengertian besar anugerah-Mu, anugerah, haleluya. Oh, kami bersyukur, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami mensyukuri anugerah-Mu, kami berterima kasih, oh Tuhan. Mari jemaat, sampaikanlah sedikit kata-kata syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Kami bersyukur. Kasih karunia-Mu melimpah baru. Kasih karunia-Mu melimpah baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jiwaku bersyukur, jiwa kami bersyukur. Kamilah yang tahu tentang diri kami. Kami lemah sekali Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami yang kurang menyadari besarnya kasih karunia. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Nikah rumah tangga kami tidak bisa jalan tanpa Engkau Tuhan. Kami anak-anak muda yang terlihat kuat, gagah dan cantik Tuhan tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ajarkan kami untuk mengingat selalu besarnya kasih karunia-Mu. Karena di setiap langkah kami ada iblis juga yang selalu dekat untuk mendakwa kami, menjatuhkan kami. Kasih karunia-Mu lah yang membuat kami kuat dan menang. Pengampunan-Mu cukup bagi kami. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Limpah anugerah-Mu di dalam hidup kami. Menghadapi kehidupan yang sulit sekalipun, Tuhanlah yang menolong dan menyertai Engkau. Kuat dan berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kau hadapi, iblis yang mendakwa menuduhmu, engkau tidak layak, engkau pendosa, tidak sampai membuat engkau harus meninggalkan Tuhan. Justru orang berdosa, justru engkaulah yang sedang dicari oleh Tuhan. Ini doa hamba-Mu Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu yang sudah lama tidak mau kebaktian. Bawa mereka, tarik mereka kembali. Beri mereka kemenangan dari godaan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya
percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita nyanyikan pujian ini, Ku Masuki Gerbangnya. Persembahan boleh dijalankan. Alamatnya dengan pujian, bukan Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya Ku masuki masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian, kata Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia hirangkan, Dia dirangkan, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. ku masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamatnya dengan pujian, kata Tuhan ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang semua saudara bangkit berdiri. Nanti sorry, kita masih mau dengarkan pengumuman. Semangat sekali ya. Oke, pengumuman untuk kita sebentar saja. Untuk ibadah hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6. Dan juga hari Minggu ada ibadah doa di tempat ini jam 8. Dilanjut dengan sekolah minggu jam 10 pagi. Jam setengah 10 ya, sudah kesepakatan. Karena ada anak kita yang sudah datang supaya tidak terlalu lama menunggu. Setengah 10 pagi ada sekolah minggu. Kemudian info untuk perayaan Natal kita seperti minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa ada perubahan tanggal yang tadinya tanggal 25 Desember dimajukan menjadi tanggal 22 Desember berhubung ada peraturan pemerintah yang akan memperketat prokes pada tanggal 24. Jadi kemungkinan besar jumlah kita akan sangat dibatasi dan menjadi sorotan kalau kita bikin acara terlalu ramai ya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut kita mengundurnya, memajukannya menjadi tanggal 22 Desember. Jamnya masih tetap jam 4 sore sehingga pulangnya tidak terlalu lama ya. Kemudian info terkait saldo Natal hingga per hari ini sebesar Rp3.231.000 ya. Puji Tuhan, kami tetap membuka kesempatan bagi setiap kita sidang jemaat yang minggu lalu sudah menerima amplop kosong, silahkan mengembalikannya, terserah masih kosong atau kembalikan dengan sesuai dengan iman saudara. Minggu lalu saya dikasih dibagi kosong langsung, tidak nunggu 1 jam, 10 menit kemudian sudah kembali lagi, yaitu oma-oma sudah kembalikan lagi, ada isinya saudara. Makanya ada perubahan kado satu atas kita ya. Jadi kita jangan kalah dengan oma-oma yang di bawah itu ya. Jadi tetap bagi saudara yang masih rindu, mungkin sudah kembalikan hari ini aku mau beri lagi, silakan, masih banyak amplopnya kan Ibu Elfri ya, masih banyak amplopnya. Jadi silakan yang masih rindu untuk beri persembahan untuk Natal, silakan, kami tidak membatasi jumlahnya, silakan. Dan juga kami jika ada yang rindu memberikan sumbangan Natal bentuk natura juga silahkan. Natura itu
tidak bentuk berupa uang juga boleh ya, boleh menghubungi kalau dia bentuknya konsumsi silakan menghubungi Ibu Endang. Mau dikasih apa, Ibu aku mau kirim tumpeng atau apa terserah, hubungi Bu Endang saja, nanti Bu Endang akan melaporkannya kepada kami. Atau kue atau apa atau buah terserah, silakan ya. Jadi tidak terbatas harus bentuk uang. Jadi bisa juga dalam bentuk, oh Bu aku mau bikin mie, silakan juga, silakan dibuka kesempatan untuk kita semuanya untuk hal ini. Itu saja info untuk kita seputar Natal. Kita doakan, mari kita doakan supaya dalam acara Natal kita nanti bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala. Sudah ada temanya, Love is our mission, the year of the mission ya. Jadi sudah ada temanya supaya didoakan firman Tuhan yang kita dengarkan pada tanggal 22 tersebut. Kita doakan juga untuk cuaca supaya mendukung sehingga kita tetap bisa bersukacita dalam melayani Tuhan. Kami juga memberikan kesempatan kepada kita semuanya boleh mengajak saudaranya, temannya, atau kenalannya, atau calon suami, calon istri juga boleh. Ya siapa tahu ada kan calon yang perlu didekatkan kepada Tuhan, silakan dibawa ya. Nah silakan mau dibawa siapa saja juga boleh. Tinggal info saja, nanti hubungi kepada Bapak Gunadi masalah kursi ya. Jadi tentang kursi Pak Gunadi yang harus dihubungi, jangan hubungi saya karena ini urusannya dia. Jadi nanti supaya bisa diatur tempatnya, jadi nanti saudara datang supaya ada tempatnya gitu loh, supaya kita bisa bersukacita bersama. Itu saja infonya. Tetap kami ingatkan kembali, ayo kita berdoa untuk perayaan Natal kita pada tanggal 22 Desember. Hari Minggu adalah perjamuan suci, jadi akan ada liturgi perjamuan suci untuk kita. Bagi para pelayan Tuhan yang akan terjadwal nanti di grup, diharapkan untuk berpakaian putih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, kita akan akhiri ibadah kita semua pagi hari ini. Bersama kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini sebab Kau besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam Sabat di akhir bulan November ini. Kami bersyukur, memuliakan, mengagungkan Tuhan lewat puji sembah syukur kami. Kiranya apa yang sudah kami berikan, persembahan hidup, persembahan syukur, dan juga persembahan untuk Natal kami ke depan, bila semuanya digunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tidak ada kata yang lain. Kami kembali pada hari ini ke tempat kami masing-masing beraktivitas dalam keluarga,
usaha pekerjaan sekolah kuliah kami, kesehatan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Maka jemaat, arahkanlah hatimu, inilah berkat untuk engkau. Diberkatilah engkau sekalian di dalam nikah rumah tanggamu. Berbahagialah karena Tuhan ada di dalam rumahmu. Diberkatilah engkau dalam usaha pekerjaanmu. Apa yang dikerjakan tanganmu berhasillah karena Tuhan. Tuhan menolong engkau anak remaja muda, anak-anak sekolah minggu. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan dengan hikmat kepintaran. Tuhan cukupkan keperluan biaya sekolah kuliahmu. Yang mencari pekerjaan yang lanjut usia, kasih Tuhan menyertai kita hari ini lagi Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama Tuhan dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa,